Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pemanggilan ke Jari Karo dan ke Raja Guguk dan JPU lainnya, dalam kasus Amsal Sitepu kita bergabung dengan jurnalis ANTV Maulana Iqbal dan juru kamera Sebastian Pascal langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat siang Iqbal, apakah Kejaksaan Agung sudah mengkonfirmasi terkait pemanggilan ke Jari Karo dan jajarannya pada hari ini? Ya, selamat siang Helmut. Memang sudah disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung pada minggu kemarin bahwasanya sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri Karo ini sudah diambil begitu oleh Kejaksaan Agung untuk lakukan pemeriksaan di kantor Kejaksaan Agung. Dan memang sampai dengan saat ini kami masih menantikan juga informasi lebih detail terkait dengan pemeriksaan sejumlah jaksa ini, yang dimana mereka diduga begitu melakukan penyelewengan atau adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum, dan ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Oleh karena itu kami juga masih menunggukan hasil terbaru dari proses pemeriksaan ini, di mana informasinya terdapat sejumlah jaksa yang dipanggil. Ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan ke Raja Guguk, begitu juga dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Karo, Reinhard Sembiring, dan para jaksa penuntut umum ini juga dipanggil begitu untuk melakukan pemeriksaan atau klarifikasi oleh internal Kejagung. Dan nantinya juga apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam penanganan perkara Amsal Sitepu ini akan diberikan sanksi etik begitu yang sudah disiapkan oleh Kejaksaan Agung. Di mana pada sebelumnya kasus dari Amsal Sitepu ini telah menyorot perhatian publik, di mana pada Kamis pekan lalu sudah dilakukan juga rapat dengan pendapat antara Komisi 3 dan juga mengundang sejumlah jajaran dari Kejaksaan Negeri Karo, dari Kejari juga Kejaksaan Tinggi, serta dari pihak Amsal Sitepu dan kuasa hukumnya juga turut diundang untuk menghadiri rapat dengan pendapat, dan di mana pada kesempatan itu disampaikan bahwa sejumlah keluhan-keluhan dari Komisi 3 DPR RI ini menyoroti hal-hal seperti misalnya adalah dugaan intimidasi dalam proses penanganan dengan pemberian brownies terhadap Amsal Sitepu, dan juga diiming-imingi dengan upaya untuk menghentikan pembuatan konten yang disampaikan oleh Amsal terkait dengan perlawanan terhadap kasusnya. Dan ini sudah disampaikan juga oleh pihak kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Karo bahwasanya hal itu memang merupakan tradisi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karo. Namun demikian juga terdapat hal-hal lain yang menjadi sorotan, seperti misalnya proses pembuatan surat ini yang dinilai oleh Komisi 3 tidak sama dengan hasil putusan dari pengadilan terkait dengan penangguhan penahanan Amsal Sitepu, yang dimana Kejaksaan Negeri Karo ini membuat proses surat keterangan terkait dengan pengalihan penahanan, dan ini berbeda dengan putusan pengadilan negeri Medan terkait dengan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu. Adapun memang pada Rabu 1 April 2026 lalu Pengadilan Negeri Medan telah memberikan vonis bebas terhadap Amsal Sitepu terkait dengan kasusnya, yaitu dugaan markup atau korupsi dalam proses pembuatan profil desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Karo, dan melibatkan 20 desa dengan setiap proses pembuatan videonya ini berkisar 30 juta, yang dimana kejaksaan menilai terdapat sejumlah poin-poin yang dianggap menggelembungkan dana yang dilakukan oleh Amsal terhadap dana desa yang dilakukan untuk proses pembayaran jasanya. Dan terkait dengan hal tersebut, jaksa sendiri ini meminta agar Amsal ditahan selama 2 tahun penjara dengan denda 30 juta rupiah serta mengganti kerugian negara sebesar 200 juta rupiah atau mengganti kurungan selama 1 tahun. Namun demikian dalam prosesnya perkara tersebut dinyatakan bahwa Amsal tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana sehingga Amsal divonis bebas oleh hakim. Dan juga Komisi 3 menegaskan bahwasanya Amsal sendiri setelah divonis bebas ini sudah tidak bisa diajukan banding maupun kasasi berdasarkan dengan KUHP baru yang sudah dirancang oleh Komisi 3 DPR RI. Sementara dari sisi kejaksaan sendiri membantah terkait dengan intimidasi yang dilakukan seperti misalnya pemberian brownies oleh oknum jaksa. Selain itu juga propaganda yang juga dijadi sorotan oleh Komisi 3 terkait dengan upaya yang dilakukan kejaksaan dalam
proses administrasi yang dinilai lambat dan berbeda dengan putusan pengadilan. Dan selain itu juga terdapat desakan yang dilakukan oleh Komisi 3 terhadap Kejaksaan terkait dengan pencopotan terhadap Kepala Jaksa Negeri Karo dan sejumlah jajaran yang terlibat ini untuk lakukan pencopotan dan juga disekolahkan kembali begitu agar nantinya proses hukum ini tidak terjadi seperti yang diterima oleh Amsal Sitepu. Namun memang sampai dengan saat ini kami masih menantikan informasi lebih lanjut terkait dengan apa saja pertanyaan-pertanyaan maupun juga proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada hari ini terhadap sejumlah jaksa dari Kejari Karo, juga terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut eksaminasi yang dilakukan Kejaksaan Agung ini apakah sudah membuahkan hasil atau belum. Sementara kami masih menunggu hasilnya, Helmut. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Maulana Iqbal dan Sebastian Pascal, melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.